ada yang sudah punya ini di rumah. Nah, apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, pada video kali ini saya sedang pegang apa ya? Ada yang sudah tahu ini? Iya, ada yang sudah punya di rumah? Alhamdulillah, Masya Allah. Bagi yang sudah punya di rumah, ya insya Allah ya membawa keberkahan gitu bagi keluarganya. Insya Allah membawa keajaiban yang lain gitu ya bagi keluarganya. Ya baik, pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang DKR. Nah, apa itu DKR? Dinar Khairul Razikin. Oke, Dinar Khairul Razikin. Nah, ini bagi pecinta ilmu magnet rezeki, ini sudah bukan suatu hal yang asing lagi ya di telinga gitu. Karena memang ini dikeluarkan gitu ya oleh founder magnet rezeki, yaitu Ustadz Nasrullah. Yaitu Dinar Khairul Razikin. Nah, sekarang kan banyak sekali ya perusahaan emas di Indonesia itu. Nah, ada yang kecil-kecil itu ada Mini Gold, kemudian ada Big, terus ada apalagi emas mini, terus ada Harta Dinata, kemudian ada apa lagi ya yang banyak beredar. Nah, banyak sekali ya teman-teman. Nah, itu kemudian kalau yang besar, yang pecahan besar itu ada Antam ya pastinya, itu yang sudah nggak asing lagi itu. Kemudian ada Lotus Archie, ada UBS, ada Galeri 24. Nah, itu merek-merek emas ya yang beredar di Indonesia seperti itu. Nah, oke, sekarang saya ingin mengenalkan pada teman-teman semuanya salah satu merek emas juga nih. Nah, yang spesial kalau megang ini tuh bawaannya happy loh, beneran deh. Nah, bawaannya jadi senang gitu. Beda ya kalau megang emas yang lain. Cobain deh, rasakan gitu. Nah, ini adalah Dinar Khairul Razikin. Dinar Khairul Razikin. Oke, kita lihat ya. Lebih dekat. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini saya punya pecahan Dinar Khairul Razikin 1 dinar, kemudian ada setengah dinar. Nah, dan ini yang di sini adalah 1/4 dinar. Nah, besarnya beda ya. Oke. 1 dinar ini lebih besar. Nah, paling besar ini 1 dinar itu berapa gram sih gitu? Apakah 1 gram? Oh tidak. Jadi 1 dinar itu adalah 4,25 gram ya, 4,25 gram. Kemudian kalau yang ini setengah dinar, nah setengah dinar itu adalah 2,125 gram ya. Jadi 2,125 gram. Oke. Dan yang 1/4 dinar, nah 1/4 dinar ini adalah 1,063 gram. Oke. Nah, ini dibaliknya sudah ada sertifikatnya juga ya teman-teman. Nah, kita lihat ya kemasan baliknya. Jadi ini kemasannya sudah sama sertifikatnya. Nah, biasanya kan orang-orang itu nanya, ada suratnya nggak Mbak itu gitu ya. Nah, itu suratnya itu maksudnya sertifikat. Nah, ini sertifikatnya ada nih di belakangnya. Kelihatan nggak teman-teman? Nanti saya fotoin ya. Nah, nanti kita fotokan biar lebih jelas. Oke, saya insert gambar. Nah, Dinar Khairul Razikin ini bedanya apa sama emas-emas yang lain? Oke, sekarang kita kenalan ya sama DKR ini. Pertama, dari kadarnya. Nah, dari kadarnya DKR ini sudah 24 karat gitu. Loh, Dinar kok 24 karat, Mbak? Gitu. Iya, karena apa? Karena dulu pada zaman Rasulullah itu pemurnian emas maksimal itu pada 22 karat. Itu paling maksimal itu pada zaman Rasulullah. Paling bagus 22 karat. Nah, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, maka kemudian
emas itu bisa dimurnikan lagi sampai 24 karat. Nah, atau 99,99%. Nah, maka di sini DKR ini hadir memberikan emas dengan pemurnian terbaik, yaitu 24 karat. Nah, mantap kan? Oke. Oh, ikut. Nah, kemudian selain itu, dinar ini terbuat dari emas antam. Nah, jadi artinya secara kadar itu sama dengan emas antam, secara kualitas juga sama gitu ya. Jadi juga sudah memenuhi, sebenarnya sudah memenuhi standar LBMA juga. Karena apa? Karena emas yang dijadikan bahan bakunya adalah emas antam gitu. Nah, mantap kan? Ada beberapa alasan kenapa kita harus punya nih dinar khairul razikin. Jadi yang pertama adalah insya Allah berkah karena kita ini mengikuti sunnah gitu. Nah, teman-teman sudah pernah kan dengar hadisnya? Dengar sebuah hadis bahwa akan datang suatu zaman di mana tidak akan berguna apapun kecuali dinar dan dirham gitu ya. Ya, betul. Nah, itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad ya. Nah, jadi maka untuk mendukung gitu ya, sebagai bentuk rasa percaya kita pada sebuah hadis Rasulullah, nah maka kita mulai yuk nabung dinar dari sekarang. Nah, gitu ya. Oke, insya Allah kalau kita niatkan mengikuti sunnah Rasulullah, maka kepemilikan dinar ini insya Allah akan membawa barokah gitu ya untuk kita dan keluarga kita. Oke, kemudian yang kedua, secara kadar ini sudah 24 karat, 99,99% gitu. Nah, jadi beda ya dengan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan itu ketika dijual lagi, nah itu bisa kena potongan gitu ya, karena ada proses pembuatannya, kemudian kadarnya. Kadar emas perhiasan biasanya juga nggak sampai 24 karat gitu. Kadarnya yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kadar kualitas itu sama dengan emas antam gitu ya, karena bahan bakunya adalah dari emas antam. Oke, kemudian berikutnya, nah di sini di dinar ini itu ada ukiran doa. Nah, nih kalau teman-teman lihat nanti saya insert ya gambarnya. Nah, di sini ada ukiran doanya. Doanya apa? Doanya ada di surat Al-Maidah. Nah, ketika doa yang dilantunkan oleh Nabi Isa waktu itu ketika meminta makanan turun dari langit. Nah, apa doanya? Iya, betul. Warzuqna wa anta khairur razikin gitu ya. Ya Allah, berilah kami rezeki. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki, begitu. Nah, maka insya Allah ketika kita punya ini ya teman-teman, punya dinar khairul razikin ini, nah, ataupun ketika kita turut menjadi pejuang dinar khairul razikin, nah maka artinya kita setiap saat itu berdoa ya. Warzuqna wa anta khairur razikin, warzuqna wa anta khairur razikin gitu ya. Masyaallah. Nah, ini spesial sekali ya. Nah, dinar yang diukir doa gitu. Dan ukirannya tuh detail banget, teman-teman. Ukirannya tuh bagus sekali gitu. Nah, kemudian di bagian depan ini ada gambar masjidnya. Nah, dan ada yang lebih spesial lagi nih dari kepemilikan dinar khairul razikin ini. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman punya emas yang lain, ketika sudah terkumpul banyak gitu, kemudian mau dijual lagi, nah maka akan ikut harga buyback pada saat itu, benar? Nah, beda dengan dinar khairul razikin. Ketika teman-teman sudah berhasil mengumpulkan 20 dinar, nah ketika sudah berhasil mengumpulkan 20 dinar, maka teman-teman akan masuk ke klub DKR ya, klub dinar khairul razikin, masuk klub. Nah, keistimewaannya apa gitu ketika masuk klub? Nah, ketika teman-teman itu masuk klub, maka ketika mau menjual emasnya lagi, harga yang didapat bukan harga buyback, tapi harga
jual pada saat itu. Nah, keren atau keren banget nih? Keren banget kan? Nah, itulah. Jadi spread. Nah, spread itu adalah selisih ya. Selisih antara harga jual dengan harga buyback. Nah, selisihnya itu bisa 0%. Keren ya. Oke, teman-teman, itu ya. Jadi beberapa alasan kenapa teman-teman itu harus memiliki dinar khairur razikin ini. Nah, oke. Mulai sekarang niatkan ya bisa punya dinar khairur razikin. Nah, oke, teman-teman. Nah, di sini kita bisa loh pegang langsung dinarnya. Mau coba? Nah, ini caranya kita tarik aja kemasannya. Nah, kita tarik aja, dikeluarkan. Nah, ini sudah bisa kita pegang dinarnya. Dinar khairur razikin. Masya Allah, ini tuh indah banget teman-teman. Ukirannya itu detail sekali ya. Ukirannya detail, kemudian ada doanya lagi, Masya Allah. Dan sangat filosofis. Masya Allah. Kan pasti jatuh cinta deh kalau sudah bisa mengenali gitu ya dinar khairur razikin ini. Oke, teman-teman, semoga semuanya dimudahkan ya. Semoga yang menonton tayangan saya sampai selesai ini dan klik subscribe. Nah, semoga dimudahkan semuanya memiliki dinar khairur razikin sampai 1000 dinar, Masya Allah, sampai 1000 dinar ya. Nah, Insya Allah ya, nanti pasti akan suatu hari sangat bermanfaat sekali. Nah, seperti hadis Nabi tadi, akan datang suatu zaman tidak berguna suatu apapun pada masa itu kecuali dinar dan dirham ya. Hadis riwayat Ahmad. Oke, mulai dari sekarang sebagai bentuk kita percaya pada hadis tersebut, ayo kita mulai nabung dinar dari sekarang. Oke, sekian penjelasan dari saya ya. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.